Selamat pagi anak-anak ibu semua. Hari ini kita akan kembali melanjutkan materi pelajaran geografi. Hari ini kita akan membahas mengenai negara Filipina sebagai bagian dari salah satu negara di kawasan Asia Tenggara. Setelah kita sebelumnya membahas mengenai Brunei, Malaysia, dan Indonesia. Untuk Filipina kita akan bahas mengenai letak dan luas, kemudian kita bahas iklimnya, bentangan alam, dan yang terakhir kita akan bahas mengenai flora dan fauna utama di Filipina. Bukalah buku kamu halaman 12-13. Tidak lupa, Ibu harapkan kamu harus tetap mampu menjaga kesehatan kamu dan harus selalu berdoa terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bisa dilindungi dalam aktivitas kamu sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan, setelah kalian melihat video pembelajaran yang Ibu tampilkan, kalian harus mampu yang pertama adalah menunjukkan batas-batas wilayah Filipina. Lalu menjelaskan apa dampak posisi astronomis Filipina bagi negara tersebut. Lalu kemudian kamu harus mampu mencari pulau-pulau apa saja yang merupakan pulau-pulau besar di Filipina. Dan yang terakhir, kamu harus mampu menunjukkan bencana alam apa yang sering melanda Filipina. Bencana alam selalu berkaitan dengan kondisi bentangan alam di suatu wilayah. Kita mulai dengan letak dan luas. Letak yang pertama adalah letak geografis. Perhatikan peta yang Ibu tampilkan. Dari peta yang Ibu tampilkan jelas nampak bahwa bentuk wilayah Filipina adalah merupakan negara yang berbentuk kepulauan. Filipina merupakan negara kepulauan dengan lebih kurang 7.000 pulau dan ada 2 pulau besar utama. Peta kali ini yang Ibu tampilkan penuh warna-warni. Warna-warni yang sebagai simbol peta di sini adalah merupakan warna dari bagian provinsi-provinsi di Filipina. Jadi Filipina ini adalah negara yang berbentuk republik dan kemudian wilayahnya terbagi atas beberapa provinsi, persis seperti negara Indonesia. Membahas wilayah geografis berarti kita membahas mengenai batas-batas wilayah suatu negara. Di sebelah timur Filipina berbatas dengan Samudra Pasifik, di sebelah barat dengan Laut Cina Selatan, di utara dengan Selat Taiwan, di selatan berbatas dengan Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Berarti Filipina ini dikelilingi oleh perairan. Luas Filipina adalah 299.999,7 km. Dengan luas ini, Filipina merupakan negara ke-6 terbesar dari segi luasnya di kawasan Asia Tenggara. Setelah Indonesia, Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Ini adalah pulau-pulau besar yang terdapat di Filipina. Yang pertama, pulau terbesarnya adalah Pulau Luzon, yang sering disebut sebagai Pulau Utara karena posisinya berada di utara. Yang kedua adalah Pulau Mindanao. Jadi, kedua pulau ini merupakan pulau paling besar di kawasan Filipina. Selanjutnya, pulau besar lainnya adalah ada Pulau Samar, ada Pulau Negros, Pulau Palawan, Pulau Panay, Pulau Mindoro, Pulau Leyte, dan Pulau Cebu. Secara astronomis, Filipina terletak di 4 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 116 derajat bujur timur sampai 126 derajat bujur timur. Apa pengaruh letak tersebut bagi wilayah Filipina? Yang pertama sudah pasti Filipina berada di belahan bumi utara dilihat dari letak lintangnya dan di belahan bumi timur dilihat dari letak bujurnya. Kemudian Filipina beriklim tropis. Lihat posisi 4 derajat LU sampai 21 derajat LU. Kemudian Filipina hanya memiliki satu daerah waktu kalau kamu lihat dari posisi bujurnya.
126 kurang 116. Ya, jadi posisi ini masih berada dalam satu kawasan daerah waktu. Iklim di Filipina dipengaruhi oleh 3 keadaan. Yang pertama, Filipina beriklim tropis, dilihat dari posisi astronomis. Lalu kemudian beriklim muson dari kondisi geografisnya yang berada di antara benua Asia dengan benua Australia. Iklim muson adalah iklim suatu wilayah di mana terjadi pergantian musim dalam 1 tahun itu 2 kali, yaitu selama 6 bulan sekali. Seperti kondisi iklim di Indonesia. Dan yang terakhir, Filipina beriklim basah dari segi fisis. Fisis berarti kondisi bentangan alam. Bisa dilihat dari bentuk wilayah dan bisa juga dilihat dari kondisi daratan. Kenapa Filipina beriklim basah? Karena dia negara kepulauan, di mana seluruh wilayahnya berbatas dengan perairan. Basah berarti iklim suatu negara di mana curah hujan sangat tinggi di negara tersebut. Dan perairan adalah faktor utama terjadinya proses siklus air di mana turunnya curah hujan. Kita lihat bentangan alamnya. Yang pertama adalah bahwa Filipina adalah bagian dari jalur Sirkum Pasifik. Dipengaruhi oleh Sirkum Pasifik, di mana Sirkum ini berasal dari benua Amerika, yaitu tepatnya dari pegunungan Rocky. Di kawasan Asia Tenggara, negara-negara yang dipengaruhi oleh Sirkum Pasifik adalah Filipina dan Indonesia. Sirkum artinya jalur pegunungan muda. Pegunungan muda berarti kondisi pegunungan dengan gunung-gunung yang sifatnya masih aktif. Gunung tertingginya adalah Gunung Apo, terdapat di Pulau Mindanao. Gunung Apo adalah merupakan gunung yang aktif. Selanjutnya, sungainya umumnya adalah pendek. Kalau sungai pendek, maka sungai itu akan mengalami arus yang deras. Kenapa sungainya pendek? Karena bentuk pulaunya. Pulau di Filipina adalah pulau-pulau yang kecil dan ramping. Otomatis mempengaruhi bentuk dari pola aliran sungai. Di Indonesia, sungai-sungai panjangnya terdapat di pulau-pulau yang lebar, seperti Kalimantan dan Sumatera. Sungai terpanjangnya adalah Sungai Cagayan. Sungai ini terdapat di Pulau Luzon. Dan yang terakhir, dari bentangan alamnya, danau terbesar di Filipina adalah Danau Laguna de Bay. Laguna de Bay ini merupakan danau terbesar di kawasan Asia Tenggara. Dan Danau Toba adalah danau kedua terbesar di kawasan Asia Tenggara. Seperti yang Ibu sampaikan, kondisi bentangan alam akan mempengaruhi bencana alam di suatu negara. Filipina dipengaruhi oleh bencana alam angin topan. Nama angin topannya adalah Taifun Nina. Ini disebabkan wilayahnya berbatas dengan Samudra Pasifik yang luas, yang berada di sebelah timur Filipina. Lalu ada bencana banjir dari kondisi sungainya yang pendek dan berarus deras. Filipina juga mengalami peristiwa vulkanisme, yaitu gunung meletus karena dilalui oleh jalur Sirkum Pasifik. Kemudian mengalami bencana gempa tektonik, dan yang terakhir adalah mengalami bencana tsunami karena wilayahnya dikelilingi oleh perairan, di mana kalau ada terjadi gempa di dasar perairan tersebut akan kemungkinan besar menimbulkan tsunami. Flora di Filipina mirip saja dengan flora-flora yang terdapat di Indonesia. Yang pertama adalah mayapis, yaitu tumbuhan hutan tropis yang tinggi dan besar. Lalu ada anggrek. Anggrek adalah ciri dari tumbuhan di kawasan Asia Tenggara, di mana tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang menumpang pada tumbuhan yang lain. Dan terdapat juga di hutan hujan tropis. Lalu ada tumbuhan jati. Tumbuhan jati adalah ciri dari hutan negara-negara yang mengalami iklim muson.
Di Indonesia, hutan jati terdapat di Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi. Yang terakhir adalah tumbuhan apitong. Ini adalah tumbuhan yang sudah mulai langka di Filipina karena banyak dikonsumsi atau dimanfaatkan untuk aktivitas industri. Fauna di Filipina juga mirip dengan fauna di Indonesia, khususnya fauna di Pulau Sulawesi. Ada elang. Ini adalah elang yang saat ini sudah dilindungi karena sudah hampir punah. Lalu ada burung kakak tua, kemudian ada tarsius. Tarsius adalah jenis hewan dari keluarga primata atau keluarga kera yang tubuhnya sangat kecil, hampir hanya segenggaman tangan. Tarsius di Indonesia terdapat di Pulau Sulawesi. Yang terakhir adalah faunanya babi rusa. Babi rusa juga kamu tahu ada di Pulau Sulawesi. Setelah kita membahas mengenai letak, luas, dan bentangan alam, Ibu akan tampilkan destinasi wisata Filipina yang mungkin kamu bisa tertarik untuk kemari suatu saat nanti. Yang paling utama, destinasi wisata Filipina lebih didominasi oleh destinasi wisata air. Yang pertama adalah Pulau Mactan, kemudian ada Festival Aliwan. Festival ini adalah festival budaya yang merupakan percampuran budaya dari budaya asli penduduk Filipina dengan budaya pendatang yang datang dari Spanyol yang merupakan negara yang pernah menjajah Filipina. Lalu ada Bukit Coklat. Kemudian ada Manila Ocean Park. Wisata dasar perairan. Di mana Manila Ocean Park adalah wisata air terbesar di kawasan Asia. Dan yang terakhir adalah Ilocosur. Ilocosur ini daerah perkotaan yang merupakan kota-kota tua peninggalan dari penjajahan Spanyol. Kalau kamu di Medan, kota-kota tua itu kamu bisa lihat di sekitar Merdeka Walk. Di situ ada rumah Chong Api, kemudian ada kantor pos, kemudian ada bangunan-bangunan lain seperti misalnya Tip Top. Itu adalah bangunan yang dulunya merupakan bangunan yang dibangun oleh pemerintahan jajahan Belanda. Oke, demikianlah materi kita hari ini. Kita akan berjumpa pada materi berikutnya. Silahkan kamu bertanya di kolom komentar. Terima kasih untuk perhatiannya.